Ini letak lokasi air Kabuyutan yang mana diceritakan dulu di sini adalah guha tempat persembunyian Ibu Nyai Dewi Candrawulan, dan di sini berdiri kokoh pohon-pohon besar yaitu jenis pohon sukun, yang mana di sana juga mengandung arti bahwa warga desa Susukan itu ditunjukkan dengan pohon ini harus rukun, disuruh rukun. Jadi makna filosofi dari pohon sukun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelajah wisata desa. Hari ini kita sudah memasuki posisi desa Susukan, Kecamatan Cibijung, di mana keberagaman aneka budaya, sejarah terdapat di desa Susukan. Kita akan lebih tahu, akan melewati pintu-pintu yang akan kita buka di wisata jelajah 1001 Kuningan. Kita lihat ke pemerintahan desa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di jelajah wisata desa 1001 Warna Kuningan. Pagi ini kita sudah berada di kantor desa Susukan, di mana keberadaan desa Susukan mempunyai karakter dan mempunyai budaya-budaya situs sejarah yang memang berkaitan dengan berdirinya bangsa dan negara ini. Desa Susukan yang pertama adalah nama desa Pagebangan, itu masih zaman kerajaan, yang pada waktu itu desa Pagebangan dibuatlah bedug yang bahan dasarnya dari rumput, yang jenis rumputnya itu pungkurutan kalau bahasa Sunda. Itu rumput udah ratusan ribu tahun dan bisa dijadikan bedug, dan kala itu kalau ditabuh di desa Pagebangan terdengar sampai kerajaan Gebang di Cirebon. Nah, oleh karena itu dari Raja Gebang mengutus prajuritnya untuk mengambil bedug tersebut untuk dibawa ke sana ke kerajaan Gebang, dan di sini berganti nama desa Palembanggiran. Nah, dalam Palembanggiran ini mungkin sejarahnya kaitannya dengan cagar budaya yang ada di Batu Cupu, yaitu dengan nama petilasan Ibu Dewi Candrawulan, yang kala itu ceritanya Ibu Dewi Candrawulan adalah seorang janda, putri dari negara Cempa, dan waktu itu ada yang menginginkan atau ingin meminang kepada Ibu Dewi Candrawulan, yaitu berupa yang berwujud raksasa, yaitu Gajah Manggala, yang waktu itu Ibu Dewi Candrawulan menyanggupi asal dibuatkan kali atau susukan yang sekarang bernama Ciberes sampai batas waktu ayam berkokok waktu itu. Nah, diceritakan si Gajah Manggala ini berhasil membuat susukan yang sekarang dinamakan Ciberes, yaitu ditusuk dengan kemaluannya karena dia seorang raksasa, dan karena dia berhasil, sedangkan Ibu Dewi Candrawulan itu kan seorang putri dari negara Cempa, maka dia tidak menginginkan, seolah-olah dalam hal itu ingkar janji atau itu. Akhirnya Ibu Nyai Dewi Candrawulan masuklah ke guha yang sekarang namanya Kabuyutan. Itu kaitan antara Batu Cupu dengan Kabuyutan. Nah, dalam hal ini kita memaknainya dari sejarah-sejarah yang telah dilakukan oleh Ibu Candrawulan, yaitu Ciberes, yaitu pemisah antara Kabuyutan dengan Batu Cupu, yang mana di situ ada kali cai. Di situ cai adalah lambang asih, welas asih. Jadi di sana Ibu Nyai Dewi Candrawulan lari ke guha, dan si raksasa ini karena kecewa akhirnya dia mengambil sebatang kayu atau bambu untuk supaya Dewi Candrawulan yang ada di guha itu diharapkannya meninggal karena dengan kekecewaan ingkar janjinya ini. Namun Ibu Nyai Dewi Candrawulan juga tidak kalah akal, dia nyirih dan
menumpahkan air sirih itu ke ujung bambu atau ujung kayu itu, dan seperti warna darah, maka Gajah Manggala ya udah merasa puas bahwa Nyai Dewi Chandrawulan itu udah meninggal di dalam gua. Dan Ibu Nyai Dewi Chandrawulan dalam pesannya, barang siapa anak cucu yang sekarang desa Susukan ada kesusahan di perantauan ataupun dimanapun, tolong air ini dengan sababiah air kabuyutan, insya Allah dengan hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya, karena beliau juga salah satu penyebar agama Islam juga di desa kita, agar masyarakat yang sekarang jadi desa Susukan bila mana kesulitan di perantauan dapat menggunakan air kabuyutan tersebut untuk kebuyutan yang hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sana cagar budaya yang berupa batu cupu itu juga mengandung makna filosofi. Di sana cungkuknya itu adalah 5 undak dan di atasnya bolong, ada pancuran. Itu kita berpegang ke rukun Islam yang 5 filosofinya, dan setiap orang butuh salah satu, kalau dari Sunda itu bongbolong supaya terlepas dari keluatan. Dan setelah mana kita dapat bongbolong atau rezeki, di sana ada pancuran. Nah, pancuran itu untuk kita bersodakoh dengan sesama kita, ya simbol dari filosofinya itu. Makanya insya Allah siapa yang ingin berkah dengan filosofi tersebut dijalankan, kita dapat rezeki, kita dapat keberkahan, kita berbagi dengan sesama, insya Allah keberkahan akan terus ke kita yang mengamalkan ini. Itu inti filosofinya. Gimana Pak harapannya? Jadi harapannya ya memang pelestarian itu ya memang seharusnya ya, kalau pemerintah yang bukan mengoreh jaringannya ataupun yang berkompeten, ya kita nggak bisa ada apa-apanya ya berbangga hati, ada apa istilahnya, niat hati yang baik dari yang berkompeten, baik dari media ataupun hal-hal yang lain yang akan istilahnya melestarikan budaya yang ada. Bagus. Harapan terhadap masyarakat sendiri? Harapan masyarakat ya harus ikut berbangga hati dong. Ya. Harus berbangga hati dalam hal ini ya dari kebun secara begini nanti mungkin bisa ada kemewahan kan. Ya. Income juga mungkin akan untuk lingkungan. Dampak ekonomi ada, dampak istilah akidah ada, mungkin karakter juga nanti bisa muncul. Ada. Ya. Oke. Terima kasih. Sip.